prinsip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh. Bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah. Asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun, yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athaiyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Nah, kitab ini Al-Athaiyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun. Berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538, dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athaiyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid 7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke 9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis, dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli, menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan kelima. Ya, baik. Silakan Ke Iman. Ya, anggaplah kita As-Suluk itu, kemudian kitab Al-Athaiyah Asaniyah itu memang ditulis, dicetak sesuai dengan manuskrip aslinya. Tetap saja ini nasab daripada Ba'lawi ini yang kemudian mencangkok ya kepada Syarif Abul Jadid, itu nyambung kepada Abdullah ini yang dimaksud misalnya oleh Al-Athaiyah Asaniyah. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun yang menyatakan Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi dan Basri. Itu sama sekali tidak ada kitab yang menyertai di abad ke-8 itu yang menyatakan demikian atau sebelumnya. Itu adalah interpretasi dari keluarga Ba'lawi di abad 9. Bahwa ini adalah Syarif Abul Jadid ini adalah keluarga kita. Padahal itu Syarif Abul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada As-Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian
kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Ataya Saniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Ba'lawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh ini salah, ini kurang ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghuror, ini kitab ada Syarhulainiyah secara lengkapnya, mungkin ini kurang, kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik, itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, di nasab syarif Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan syarif Abul Jadid ini tertolak pula. Nah, ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abul Jadid ini, Abul Hasan Ali atau syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya. Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu Tapi manuskrip tahun berapa? Manuskrip dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janati tahun 620. Diijazahkan secara mukatabah di yang sampai kalau kitab sekarang. Kalau kitab sekarang Oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Hafaf, ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali As-Sakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama. Iya. Wakanu lahu minal walad Ubaidullah wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jidul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wakanu masyhurun bil ilm wasolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya, kitab ini kan ditulis oleh orang Ba'alawi ya, atau oleh Al-Khatib. Iya, dari Al-Khatib, bukan Ba'alawi. Baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima, taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini, oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kita sudah, bukannya kita ini husuudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi. Ya, kita perveran ya, Mas Romel. Seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa.
Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy, salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Siri Silsilatil Alawiyah di abad keempat, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini 3 kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Raudhul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtada Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip kemudian kita meyakini apa yang ada di situ ketika menyebutkan abad keempat, abad kelima, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad kelima, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Lah itu skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thahir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Raudhul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Rumel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Raudhul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Rumel ini. Ya, wali ya. Kemudian kitab Abnul Imam, Mas Rumel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarus Sapab beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya. Manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib? Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jarus Sapab itu yang ditulis oleh seorang yang namanya mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an. Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini Mas Rumel, Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma. Tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jarus Sapab, seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahapi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia, karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah, ini kata saya ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah, karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan, walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip, kejujuran ilmiah seorang peneliti, itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu, dia mungkin di footnote-nya dia omong, menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang faqih muqaddam, sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut faqih muqaddam, padahal faqih muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun kan. Faqih muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya, tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya, dan sebagainya, keilmuannya, katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang mengarang fikih tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang
bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9 begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Rumel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana kita melihat sebuah sejarah yang hari ini terbentuk begitu kokoh tetapi rapuh. Seperti Mas Rumel kan rajin tuh. Ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in. Saya juga udah punya. Saya bahkan udah lama saya mempunyai itu, dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah, meriwayatkan hadis dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi, tapi Mas Rumel masih menggunakan, ya bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun. Ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nulis kitab Imam Ghazali misalnya, tapi karangannya saya. Kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kitab bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali.